Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema melayani keluarga inti adalah prioritas keluarga. Bacaan Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dan Ulangan 29 ayat yang ke-18 dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, ada banyak keluarga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Kesibukan pekerjaan, aktivitas pelayanan, tuntutan pendidikan, dan berbagai urusan sosial seringkali menyita perhatian sehingga keluarga inti justru menjadi pihak yang paling sedikit menerima waktu, perhatian, dan pelayanan dari kita. Tidak sedikit orang yang sangat aktif melayani di luar rumah, dihormati di masyarakat, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi hubungan dengan pasangan dan anak-anak mengalami keretakan. Ada yang berhasil membangun karir, usaha, dan pelayanan yang besar, namun gagal membangun kehidupan rohani dalam keluarganya sendiri. Padahal keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk Allah. Sebelum ada organisasi pemerintahan maupun lembaga keagamaan, Allah terlebih dahulu membentuk keluarga. Karena itu, keluarga inti bukan sekadar tempat tinggal bersama, melainkan ladang pelayanan pertama yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang percaya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 5 mengajarkan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah akan mengasihi Allah dan juga mengasihi anak-anaknya. Kasih kepada Allah harus nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara kita memperhatikan dan melayani keluarga yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sementara itu, dalam Ulangan 29 ayat 18 memberikan peringatan agar jangan ada akar yang menghasilkan racun dan kepahitan di tengah umat Tuhan. Peringatan ini sangat relevan bagi kehidupan keluarga. Ketika keluarga diabaikan, berbagai akar masalah dapat tumbuh dan merusak kehidupan rumah tangga serta generasi berikutnya. Saudara, melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa melayani keluarga inti adalah prioritas yang harus dijaga oleh setiap orang percaya. Poin pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa keluarga adalah ladang pelayanan pertama yang diberikan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Dan sesama yang paling dekat dengan kita adalah anggota keluarga kita sendiri. Seringkali orang berpikir bahwa pelayanan hanya terjadi di gereja, di mimbar, atau di kegiatan sosial. Padahal pelayanan yang paling mendasar itu dimulai di rumah. Seorang suami melayani istrinya dengan kasih dan pengorbanan. Seorang istri melayani keluarganya dengan kesetiaan dan ketulusan. Orang tua melayani anak-anak melalui pendidikan, teladan, dan
pembinaan rohani. Anak-anak pun melayani orang tua dengan hormat dan ketaatan. Ada seorang petani memiliki kebun yang sangat luas. Setiap hari dia bekerja keras mengurus kebun milik orang lain, sehingga tanaman mereka tumbuh subur. Namun karena terlalu sibuk, kebun miliknya tidak pernah dirawat. Rumput liar tumbuh di mana-mana, tanaman menjadi kering, dan akhirnya tidak menghasilkan buah. Ketika panen tiba, semua orang menikmati hasil dari kebun yang dia rawat, tetapi keluarganya sendiri mengalami kekurangan. Demikian pula kehidupan banyak orang. Mereka begitu sibuk melayani di luar rumah, sehingga lupa merawat keluarga sendiri. Akibatnya, keluarga kehilangan perhatian, kehilangan kasih, dan kehilangan bimbingan rohani yang seharusnya mereka terima. Saudara, Tuhan menghendaki agar ladang pertama yang kita rawat adalah keluarga yang telah dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah melayani keluarga adalah wujud ketaatan kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan ayat 3 berkata begini, dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kepada Allah bukan hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi diwujudkan melalui ketaatan. Seringkali seseorang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak menyediakan waktu untuk keluarganya. Dia rajin mengikuti berbagai kegiatan rohani, tetapi tidak pernah berdoa bersama keluarga. Dia aktif melayani banyak orang, tetapi tidak mengenal pergumulan anak-anaknya sendiri. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah harus dimulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Melayani keluarga berarti menyediakan waktu yang berkualitas bagi pasangan dan anak-anak. Menjadi teladan iman di rumah, mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga, mendengarkan pergumulan mereka, dan memberikan perhatian, memberikan kasih, dan penguatan ketika mereka membutuhkan. Semua itu adalah bentuk pelayanan yang berharga di hadapan Tuhan. Ada sebuah lampu mercusuar yang berdiri megah di tepi pantai. Lampu itu menerangi kapal-kapal yang berlayar jauh di lautan, sehingga mereka dapat menemukan arah dengan aman. Namun suatu hari, lampu itu mengalami kerusakan di bagian dasar bangunannya. Karena penjaganya terlalu fokus memperhatikan kapal-kapal yang jauh, dia tidak memperbaiki kerusakan tersebut. Sedikit demi sedikit, fondasi bangunan melemah hingga akhirnya mercusuar itu runtuh. Kapal-kapal kehilangan petunjuk arah karena fondasi yang diabaikan. Saudara, keluarga adalah fondasi kehidupan seseorang. Jika fondasi itu tidak dipelihara, pelayanan sebesar apapun pada akhirnya akan mengalami guncangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah mengabaikan keluarga dapat menumbuhkan akar kepahitan. Ulangan 29 ayat 18 memberikan peringatan. Sebab itu, janganlah ada di antaramu
laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang pada hari ini hatinya berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi beribadah kepada para ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan tanaman beracun dan pahit. Saudara, akar tidak terlihat dari permukaan, tetapi pengaruhnya sangat besar. Demikian juga masalah dalam kehidupan keluarga seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang diabaikan. Misalnya, kurangnya komunikasi, minimnya perhatian, atau tidak adanya pembinaan rohani, serta ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan anak-anak. Itu dapat menjadi akar yang menghasilkan kekecewaan dan kepahitan. Ketika akar itu dibiarkan tumbuh, dampaknya dapat terlihat bertahun-tahun kemudian. Mungkin dalam bentuk hubungan keluarga yang renggang, anak-anak yang kehilangan arah rohani, atau konflik yang berkepanjangan, atau bisa jadi kehilangan kehangatan dan kesatuan keluarga. Saudara, ada seorang pemilik rumah melihat retakan kecil pada dinding rumahnya. Karena menganggapnya tidak penting, dia membiarkan retakan itu selama bertahun-tahun. Musim demi musim berlalu. Air hujan masuk melalui celah kecil tersebut. Lambat laun, kerusakan menyebar ke seluruh bagian rumah. Pada akhirnya, biaya perbaikan menjadi jauh lebih besar dibandingkan jika ia memperbaikinya sejak awal. Demikian pula saudara dalam keluarga. Masalah kecil yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi persoalan besar yang melukai seluruh anggota keluarga. Karena itu, keluarga harus menjadi prioritas pelayanan agar tidak muncul akar pahit yang merusak kehidupan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang keempat yang terakhir adalah keluarga yang dilayani dengan benar akan menjadi keluarga pemenang. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah? Saudara, keluarga yang dibangun di atas iman kepada Kristus memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kemenangan keluarga tidak ditentukan oleh kekayaan, oleh jabatan, atau prestasi semata, tetapi oleh kehidupan rohani yang sehat. Ketika anggota keluarga saling mengasihi, berdoa bersama, bertumbuh dalam firman, dan saling melayani, maka keluarga tersebut akan memiliki ketahanan menghadapi badai kehidupan. Ingat, rumah tangga yang kuat tidak terbentuk secara instan. Keluarga yang kokoh lahir dari pelayanan yang dilakukan setiap hari melalui perhatian, doa, pengampunan, dan tentunya kasih yang konsisten. Ketika keluarga menjadi prioritas, maka keluarga akan menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh, belajar, dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa melayani keluarga inti bukanlah pilihan kedua setelah pelayanan di luar rumah. Keluarga adalah pelayanan pertama yang
Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 5 ini mengingatkan bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan melalui kasih yang nyata kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Sementara di Ulangan 29 ayat 18 memperingatkan agar jangan ada akar pahit yang tumbuh akibat kelalaian dan ketidakpedulian kita. Karena itu, marilah kita mengevaluasi diri. Apakah keluarga sudah menjadi prioritas pelayanan kita? Apakah kita telah menyediakan waktu yang cukup bagi pasangan dan anak-anak? Apakah rumah kita menjadi tempat pertumbuhan iman? Apakah anggota keluarga merasakan kasih Kristus melalui hidup kita? Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga kita untuk menjadikan rumah sebagai pusat kasih, pusat iman, dan pusat pelayanan. Ketika keluarga dilayani dengan benar, maka keluarga akan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan generasi yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.